Indonesia untuk mengulas aksi mahasiswa ini. Selamat siang. Baik, sepertinya kami mengalami kendala komunikasi. Kami akan mencoba kembali untuk menghubungi Ketua BEM UI Yatta Latov Masum Imawan, Saudara, untuk mengetahui informasi terkini dari kampus UI Depok terkait dengan aksi massa yang akan digelar di Jumat pagi ini. Kita sudah terhubung kembali, rasanya. Ya, selamat siang, Mas Yatta Latov. Ya, selamat siang, Kak. Baik. Baik, Mas Yatta Latov, bisa Anda jelaskan hari ini apa agenda teman-teman dari BEM UI dan apa saja tuntutan yang akan disuarakan dari BEM UI? Baik, hari ini kita UI, mahasiswa di UI bergabung dengan mahasiswa lainnya. Kita turun ke Bundaran HI karena kami menyadari bahwa ekonomi sekarang hanya ada di atas kertas. Pada faktanya harga-harga sudah mulai pada naik, BBM juga naik, belum harga bahan pokok, terus juga lapangan kerja juga makin menyempit. Tetapi pemerintah masih saja mengklaim bahwa ekonomi tumbuh, ekonomi baik-baik saja, dan lain halnya. Padahal rakyat di bawah, rakyat di bawah lah yang merasakan. Dan juga kami di sini menyadari pemerintah juga tidak berpihak kepada rakyat banyak. Bagaimana bisa pemerintah memberikan pajak UMKM melalui PP 2026, tapi di sisi lain royalti minerba kepada para oligarki malah dibatalkan. Di situ justru menjadi kekhawatiran besar kami. Oleh karenanya kami menuntut 5 hal. Yang pertama, stop pemeriksaan APBN. Yang kedua, kami meminta agar harga bahan pokok dan juga BBM diturunkan. Yang ketiga, kami meminta dihentikan program-program prioritas pemerintah seperti MBG dan juga Kopdar. Keempat, kita meminta hentikan militerisme dan sipil. Di sini militerisme tidak hanya untuk TNI, tapi juga Polri yang sekarang wataknya sama saja seperti militer. Dan yang terakhir, stop mengelak dan juga mengakui bahwa pemerintah sekarang sudah baik-baik saja. Kenapa kami menuntut 5 hal itu? Karena itu adalah panggilan moral kami. Kami menyadari bahwa jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka Indonesia akan seperti tagar yang kami bawa menuju Indonesia bangkit. Baik bangkit secara ekonomi, demokrasi, dan juga moralnya. Begitu kira-kira. Baik, Mas Yatta, berarti ya tuntutan itu yang mungkin harus diperjuangkan dan harus disuarakan supaya pemerintah mendengar hari ini. Dan rencananya seperti apa, Mas Yatta, hari ini ya? Teman-teman akan berangkat pukul berapa dari kampus UI Depok dan nanti rencananya di titik mana saja? Mungkin sudah ada koordinasi dengan kampus atau universitas lain untuk menyuarakan tuntutan ini bersama, Mas? Baik, kita sekarang habis ini langsung berangkat dari UI bersama mahasiswa Pancasila dan juga mahasiswa LF. Kita berangkat bersama Naik Miniarta, Toko Paja, langsung ke Bundaran HI. Nanti kita berhenti sebentar untuk sholat Jumat. Kemudian setelah sholat Jumat, nanti kita langsung ke Bundaran HI. Begitu. Sama nanti juga ada mahasiswa lain yang bergabung, juga aliansi-aliansi rakyat yang lain. Baik, berarti agenda akan dilakukan setelah sholat Jumat ya, Mas Yatta ya? Efektif setelah sholat Jumat. Efektif setelah sholat Jumat. Titik mana saja, Mas, nanti yang akan dikunjungi oleh teman-teman? Kita sepakat hanya di Bundaran HI untuk UI, Pancasila, PNJ, NF, IPB, UIN, dan masyarakat dan masyarakat lainnya. Oke, berarti titiknya akan ada di Bundaran HI. Betul. Baik, Mas Yatta, rencananya nanti akan dilakukan hingga pukul berapa nanti teman-teman akan menyuarakan 5 tuntutan ini? Kita seperti biasanya akan melakukan sampai sore hari atau sampai kondisi masih kondusif. Jika kondisi sudah tidak kondusif dan juga kita sudah khawatir terkait keamanan dan keselamatan, maka kita akan tarik mundur. Kenapa? Karena kita ini adalah gerakan moral untuk menyadarkan masyarakat bahwa kondisi tidak baik-baik saja dan juga untuk memberikan pesan kepada pemerintah jika tidak berubah, maka Indonesia menuju bangkit. Baik, tentu kami berharap juga aksi akan dilakukan secara damai dan aman. Menitipkan pesan kepada teman-teman untuk terus menyuarakan tuntutan demi masyarakat Indonesia, tapi juga harus dilakukan dengan tertib dan aman ya, Mas. Kalau kita boleh
mengulas tuntutan dari teman-teman BEM UI, ada 5 tadi. Tapi menurut Mas Yatalatov sendiri, apa sebenarnya yang harus dilakukan utama, yang paling pertama oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi negara kita saat ini? Yang pertama seperti kata Presiden Prabowo, jika kita adalah bangsa yang besar, maka pemerintah buktikan dulu dengan hati yang besar, dengan jiwa yang besar. Harus jujur kepada masyarakat bahwa kondisi sekarang sedang menuju krisis, bahwa kondisi sekarang sudah baik-baik saja. Supaya apa? Supaya kita semua mempunyai perasaan yang sama, kesadaran yang sama. Dan hal itu setelah dilakukan, baru pemerintah juga melakukan kebijakan-kebijakan yang memang menunjukkan bahwa sekarang kondisi sudah baik-baik saja. Dan sekarang yang difokuskan adalah menyelamatkan rakyat banyak, bukan hanya segelintir elit politik saja atau segelintir oligarki saja. Hal itulah yang paling sebenarnya fundamental dilakukan. Bagaimana bisa misalkan sekarang pertama kebaikan, pemerintah masih saja mengelak bahwa itu non subsidi, subsidi belum berefek segala macam. Ada fakta yang di daerah-daerah sudah mulai pertalite habis. Kenapa? Ya karena sekarang masyarakat tidak punya uang membeli yang lebih murah, yaitu pertalite dibanding pertamax. Jangankan kita selain BBM, di kritik daerah juga sudah mulai sekarang pada faktanya memang sedang krisis. Gimana kebesaran pemerintah untuk mengakui hal itu? Baik, oke. Yang saya garis bawahi adalah rasa untuk pengakuan itu ya, dan tentu harga bahan pokok ini yang juga jadi perhatian masyarakat supaya tidak terus melambung tinggi di tengah situasi ekonomi masyarakat. Terima kasih Mas Yatalatov Masyum, Ketua BEM UI. Titip salam untuk teman-teman untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban selama jalannya aksi massa nanti, Mas. Ya, terima kasih Kak dan Kompas. Dan saudara, kita akan lanjutkan dialog dengan Pak Agung Baskoro. Pak Agung masih bersama kami? Ya, Mbak Linta. Oke, Pak Agung, tadi kritikan dari masyarakat itu jelas ya, 5 tuntutan tadi. Ada juga tentang highlight BBM dan harga pokok. Ada juga tentang makan bergizi gratis maksud kami. Tadi terputus dialog kita tentang makan bergizi gratis. Ini tuntutannya jelas ada menghentikan